Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ZCC Official dan juga masih bersama dengan Zulfikar Official, ada Bang Handi Celebes Channel dan juga ada menara-menara CR yang lainnya. Nih ada suatu hal yang unik nih yang bakal kita akan reaksi nih ya dari seseorang yang dijuluki Walabu, yang notabene dia itu sepertinya loh ya, ini sepertinya loh ya, di sudut pandangku dia merasakan hal yang menakutkan. Nah, kok sampai seperti itu tanpa banyak cakap terlalu lama, Ya, agak lama sedikit lah. agak lama sedikit ya, biar maksudnya penonton ini biar penasarannya itu terobati gitu loh. Oh, terobati. Kok ada yang unik gitu loh. Nah, kita tanya review-review dulu dari seorang yang menemukan. Wah, seorang apa ya? Seorang penemu ya atau bukan arkeolog ya? Penemunya ini siapa? Ini kita tanya Bang Handi. Bang Han, ini gimana nih ini ceritanya itu gimana kok kita harus mereaksi dia itu gimana? Silakan Bang Handi. Oke, saya tambahin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa Wah, kembali ya para sahabat semua. Setelah tadi kita bersama menyaksikan bagaimana nasib Saifuddin Ibrahim, kita bergeser dulu ke Wak Labu. Kita akan mereaksi video Labu. Kenapa? Karena membawa-bawa nama JCC, membawa-bawa nama person yang ada di JCC. Siapa nama dan bagaimana kita akan nanti saksikan videonya. Tapi malam ini kita beri judul Wak Labu Gemeteran, Wak Labu membela diri pakai jurus mabuk, Wak Labu cuci tangan, Wak Labu ingin tidak terlibat di balik kasus Rudi Simamora. Kalau Kita saya sih judulnya ini Wak Labu pendukung penghujat agama Islam. Nanti ya kita boleh. saksikan itu. Terus kemudian waduh. niat ingin membela diri pada adik Rudi Simamora malah kena semprot balik gitu. Bagaimana kira-kira tanggapan dan bagaimana reaksi Rudi Simamora? Tadinya niat ingin membela diri malah tidak direspon oleh adik Rudi Simamora. Kita simak videonya teman-teman. Check it Lanjut. out. Sekarang saya akan menaikkan adiknya Rudi Simamora agar hadir bersama kita. Ya, halo, selamat malam Putra Toba. Selamat malam, Bang. Siap, selamat malam. Nah, kemarin dirimu kan saya lihat di TikTok, sesudah itu masuk ke channelnya ZCC. Sebelum saya memulai acara ini, perlu saya ingatkan kepadamu, berhati-hati terhadap mereka. Mereka itu si bibir licin, palecem, dan mereka itu sok-sok pahlawan. Dan kalau kamu tahu mereka lah yang membuat abangmu jadi terpenjara. Oke, sebelum kita mulai, saya membuat disclaimer, saya sebelumnya tidak ada kenal sama beliau ini, tidak ada bicara sama beliau, cuman saya meminta dia untuk hadir dan tidak ada saya briefing, hanya saya bilang kita akan berbentuk seperti diskusi saja. Sekarang silakan, apa yang mau kau ketahui tentang abangmu atau yang kau dengar desas-desus, silakan bertanya dan akan saya jawab. Silakan. Stop dulu Pak Jul. Stop dulu. Sebelumnya saya perkenalan diri. Ini dulu. Ini luruskan dulu nih. Satu-satu kita reaksi. Ya, sebelum dia naik, hati-hati sama mereka yang membuat abangmu masuk penjara. Ini harus diluruskan. Rudi Simamora masuk penjara itu akibat ulahnya sendiri. Kenapa? Videonya adalah monolog, tidak ada campur tangan dari kami. Nah, ini semacam apa? Bela diri dan menyalahkan orang lain tanpa data. Lanjut. Dan tidak ada saya briefing, hanya saya bilang kita akan berbentuk seperti diskusi saja. Sekarang silakan, apa yang mau kau ketahui tentang abangmu atau yang kau dengar desas-desus, silakan bertanya dan akan saya jawab. Silakan. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu nih sama abang ini. Abang dengan siapa dan tinggal di mana, Bang? Ya, nama saya Rudi Yohanes, tinggal saya di Riau.
Yang mereka sebut-sebut di dalam kemarin itu akulah itu. Yang di dalam channel mereka itu aku, yang mana abangmu pernah datang ke tempatku ini hanya berapa jam ya? 5 jam. Jadi memang yang waktu di Zoom, memang mereka memperlihatkan ada video ya, videonya abang itu ya waktu di Pekanbaru katanya. Mungkin saya ya, kurang tahu itu rumah saya. Apa itu abang atau tidak, kan begitu. Nah, sebenarnya begini loh bang, kita kan saya pribadi adiknya, saya sebenarnya merasa jengkel sebenarnya bang atas tingkah laku yang telah dilakukan abang saya ini. Jadi sebagai saudaranya pun saya juga pengen mengetahui seluk-beluk dari masalah ini. Cuman kan saya tidak tahu pasti kepada siapa saya mengetahuinya. Kita kan tidak bisa asal-asal berbicara bahwa si Polan bisa membuktikan ini itu. Kan begitu abang kan? Jadi di sini kan saya berbicara sama abang nih, saya pun tidak bisa memastikan apakah abang bisa menjelaskan itu secara detail kepada saya, atau gimana. Saya tidak bisa pastikan itu betul atau tidak, kan begitu. Karena sampai saat ini pun bang, sampai saat ini, mulai dari abang saya ditangkap sampai sekarang, saya belum ada sama sekali ke sana. Kopi abang kan? Tahu, siap. Ya, saya belum ada ke sana. Kenapa? Karena menurut saya pribadi ini memang udah kasus nasional, bang. Kasus SARA, udah mengandung SARA kan begitu. Jadi gimana pun ceritanya, karena kebetulan saya kemarin semalam masuk Zoom, saya pun sebenarnya berbicara kepada mereka bukan untuk ada sesuatu yang ingin pro ke sana pro ke sini, tidak. Saya pun bertemu mereka di TikTok karena ada seseorang mengundang saya hanya untuk mengundang berbicara saja, kan begitu. Jadi di sini abang, kalaupun memang bisa, kita kan tunggu dulu sebentar. Siapa yang mengundang dirimu ke TikTok itu, kok mereka tahu nomor HP-mu? Kan begini. Ini pun juga saya pertanyakan nih. Semenjak saya masuk ke Zoom, banyak kali yang menelpon saya dari pagi sampai sekarang, ada 20 nomor HP. Kan begitu. Jadi semenjak saya masuk ke Zoom, yang intinya di waktu di TikTok itu kan saya ini bang, saya menggunakan TikTok baru 2 hari. Jujur saja, baru 2 hari saya menggunakan TikTok. Jadi tiba-tiba ada yang live. Saya dengar-dengar aja, kan begitu. Jadi ada di live itu yang namanya Handi siapa ya? Saya kurang tahu. Handi Celebes. Handi Celebes. Jadi saya kayak ada rasa gitu. Rasa apa? Kayaknya orang ini membahas agama, membahas tentang unsur-unsur Alkitab ini segala macam, kan begitu. Apa ada ini kaitannya sama abang saya? Kan begitu pikiran saya, iya kan? Jadi saya masuk, saya diterima nih, masuk saya. Oke, ini dengan siapa katanya? Saya Putra Toba, saya tinggal di Belawan ini. Saya bilang, jadi saya bertanya, saya memang tidak langsung memperkenalkan diri. Saya bertanya, apakah yang di sini ada kenal dengan Rudi Simamora? Kan saya bilang. Jadi ini si Handi Celebes ini yang abang sebutkan tadi berkata bahwa dia itu sahabatnya. Kan begitu. Siap. Mana ada sahabat memenjarakan sahabat? Penipu semua itu, pembohong. Stop, Pak Jul. Stop. Stop, Pak Jul. Di sinilah Rudi Yohanes tidak
memperlihatkan dirinya sebagai orang yang bisa berbicara tentang data. Cenderung membela diri, tapi adik Rudi Simamora berkata apa adanya. Pertama, statement Pran Simamora adalah jengkel atas kelakuan abangnya Rudi Simamora. 1. 2. Pran Simamora masih tidak percaya kepada Rudi Yohanes dan kepada semua siapapun. Belum bisa mempercayai siapapun. 3. Adiknya mengakui ini sudah kasus nasional, ini kasus SARA. Ini adiknya ini agak jujur gitu ya. Tidak, yang jelas adalah ini sudah ada di dalam kasus hukum gitu. Nah, kalau untuk di TikTok, memang waktu itu Pak Jul juga mendengarkan saya lagi ngobrol di atas diskusi. Bukan monolog saya di situ, diskusi lintas agama, ada teman-teman Kristen. Mereka dinaikkan oleh host. Langsung mereka memperkenalkan diri, saya Putra Toba. Langsung dia berbicara, apakah di sini ada yang mengenal Rudi Simamora? Saya langsung menjawab, saya kenal, dia sahabat saya. Nah, Rudi Yohanes ketawa, sahabat bagaimana kalau dia sendiri yang memenjarakan. Nah, inilah bukti Rudi Yohanes tidak berbicara sesuai dengan data. Sekali lagi, bukan kami dan bukan umat Islam dan bukan dari Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang yang memenjarakan Rudi Simamora. Tapi kelakuannya dan aktivitasnya monolog yang membuat dirinya terjerat hukum. Begitu dong kalau ngomong Rudi, lu jangan blow on lah jadi orang kan gitu. Sekali lagi saya ulang, yang membuat Rudi Simamora masuk penjara adalah akibat ulahnya sendiri. Dengan data dan fakta, videonya ada sama kami. Kalau diizinkan kita putar videonya, inilah yang membuat Rudi Simamora masuk penjara. Bukan Anies Lewis, bukan siapa-siapa. Fakta loh yang berbicara. Kita buka aja nanti di persidangan. Ada nggak namanya JCC di sana salah satu anggotanya sebagai pelapor? Tidak ada. Mereka tertangkap karena patroli cyber oleh polisi gitu loh. Itu sementara dari saya Pak Jul. Silakan. Ya, kita lanjutkan dulu videonya. Ya, biar penasaran berkurang, aku jawab dulu ya satu persatu. Ya, tunggu dulu Bang, biar saya jelaskan dulu masalah video TikTok tadi. Siap, silakan. Nah, kita kan nggak tahu kebenarannya di mana, kan begitu. Nah, kita tidak tahu betul apa tidaknya itu sahabatnya. Mana tahu-tahu kita kehidupan saudara kita di sana, orang kita nggak ada tinggal bareng, kan begitu. Sedangkan yang satu rumah kita nggak tahu kita siapa teman satu rumah kita itu, kan begitu. Nah, begitulah saya. Saya pun sama saudara saya itu, mana tahu-tahu saya entah siapa sahabatnya, kan begitu. Nah, jadi si Handi ini mengaku dia temannya sahabatnya, kan begitu. Jadi dia meminta nomor WA saya. Nah, jadi dibilang ini saya minta nomor WA Bang. Nanti malam kalau bisa kita live dulu di Zoom. Nanti saya kasih aplikasinya, Abang download di Play Store katanya. Baik, saya bilang. Jadi saya masuk. Semenjak saya masuk ke Zoom, dari situlah satu persatu sampai sekarang banyak yang telepon saya pakai nomor baru. Yang mengaku-ngaku ada orang Kalimantan, ada orang Siantar, ada orang Jakarta, ada orang Bandung. Banyak yang menelepon saya, cuman belum saya respon. Salah satunya hanya Abang yang saya respon. Udah. Jadi untuk saat ini Abang, memang saya belum bisa mengetahui masalah ini, entah bagaimana ceritanya ini, kan begitu. Entah betul pun itu teman abang saya, entah betul pun abang dulu pernah ketemu atau berteman dengan abang saya kan tidak tahu, kan begitu. Nah, jadi intinya di sini saya sebagai adiknya. Ya mungkin
pengen ke sana kan begitu. Cuman saya cari tahu dulu kebenarannya. Yang pastinya saudara saya ini kan sudah melanggar hukum kan begitu. Bagaimanapun ceritanya ini sudah kasus nasional. Nah, jadi berat untuk pembelaan. Maksudnya bagaimanapun cara kita, kalau untuk meringankan ini memang tidak bisa lagi. Terkecuali saya rasa pribadi untuk saudara-saudara kita yang umat muslim, kalau secara langsung bisa meminta maaf, itulah salah satu contoh menurut saya ya. Ini bukan ada yang bilang entah siapa, ini menurut saya saja. Namun kalau hukum itu harus tetap berlanjut, Abang. Harus tetap berlanjut. Kami walaupun kami saudaranya, walaupun kami keluarganya, saya aja dulu, jangan dulu kakak ipar saya aja dulu berbicara dulu sebagai adik kandungnya. Saya pribadi berbicara tentang hukum ini. Bagaimanapun hukuman yang diberikan kepada saudara saya itu, kami pun udah pasrah, Bang. Kami udah terima. Di samping pasrah kami terima. Karena memang yang itulah lazimnya menurut kami. Nah, karena yang dibuat boleh dia itu ya? sudah. Biar perlahan-lahan kita bicara biar enak ya. Oke, ya. Boleh, silakan. Sekarang aku jelaskan kepada kau ya. Abangmu itu seorang pembela imannya, dia seorang apologet. Ya. Di situ tidak ada yang salah. Kalau saya ditanya secara ini kita komentari. Ya, komentar saya cuma begini ya. Ya, bolehlah dikatakan itu seorang pembela iman, seorang apologet. Tapi di sini dalam ini kasus videonya itu dia akan monolog. Selagi dia berdiskusi secara dua arah, tidak ada kasus. Contoh, seringkali masuk ke Zoom ke ZCC dengan baik berdiskusi. Dan tidak ada kasus hukumnya. Boleh kalian itu mempertahankan keimanan, menjelaskan keimanan dalam rangka diskusi dua arah. Tetapi kalau Rudy Yohanes mengatakan dia pembela iman, tapi di situ jelas-jelas monolog dan menghujat agama orang lain, artinya Rudy Yohanes mengatakan dia pendukung penghujat. Ini sesuai dengan judul yang saya buat. Ini Rudy Yohanes mencoba mengaburkan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya itu adalah dari video si anak Batak ini. Dengan narasi yang sangat luar biasa. Jelas di sana tuh penghujatannya luar biasa. Tapi Rudy Yohanes dipelintir, dicoba, ditutupin itu masalah monolog. Ini yang berbahaya. Dan kita sudah menangkap dia mengakui sebenarnya itu Rudy Yohanes. Mengakui dia itu pendukung penghujat. Dia itu monolog. Dia bilang begitu. Dia sedang mempertahankan keimanannya. Katanya begitu. Boleh, silakan. Tetapi dalam ranah diskusi dua arah. Lah kalau kamu monolog, sebenarnya Rudy monolog, beranikah dia monolog seperti si anak Batak? Saya kira dia nggak berani. Dia hanya membuat video reaksi. Kalau video reaksi itu bukan monolog ya teman-teman ya. Tapi kalau dia berbicara sendiri, membicarakan agama orang lain, keluar daripada aturan-aturan maupun pokok-pokok ajaran agama orang lain, kena dia. Dia sebenarnya tahu bahwa video ini permasalahannya. Video itu bermasalah karena mengandung konten penghujatan. Sarah di sana ada. Ingat Ruth, mulut kamu adalah harimaumu. Yang jelas di sini yaitu pendukung dengan mengaburkan masalah. Jadi jangan asal gacor kayak begini Ruth mencoba untuk menutupi. Tapi kita melihat kenetralan ya dari Frans Simamora ini untuk mencari data. Sebenarnya kemarin kan sudah kita peringatkan hati-hati Mas Fran. Setelah keluar dari sini dari Zoom ini, saya yakin banyak telepon yang akan menghampiri. Terbukti kan dia ngaku sendiri. Ada 7 telepon. Ada 7 orang yang menghubungi. Intinya ya pihak-pihak oten. Pihak-pihak yang punya kepentingan ya seperti Rudy Yohanes ini. Tapi ya kita akan dengarkan kelanjutan dari video si Frans Simamora ini dalam mencari kebenaran atau mencari data. Karena di sana kita sudah men-share videonya. Yaitu adalah pertemuan antara si Rudy Simamora dengan si Rudy Yohanes ada di rumahnya. Nah di situ jelas
diundang atau mengundang ya, ataupun ke sana itu jelas diundang. Karena apa? Ya jelaslah itu diundang ya. Karena apa? Kemampuan daripada ekonomi kan ya. Kita harus mikir. Nggak mungkin tuh kalau nggak diundang. Tahu-tahu masuk ke temannya Rudy Yohanes. Nah setelah masuk ke sana timbullah itu video monolog yang menjadikan si anak Batak ini terkena pasal penistaan agama. Itu yang sebenarnya terjadi. Bukan dipelintir-pelintir kayak begini. Semua boleh mempertahankan keimanannya. Boleh. Siapapun itu, tetapi itu kalau monolog membicarakan orang lain itu artinya sudah menista. Saya kira itu aja dulu komentar saya, yang lainnya monggo silakan. Ada yang lain? Kalau nggak ada saya tambahin ya. Ini jadi mendengarkan ya. Jadi saya kembali ulang bahwa betul kata Pak Jul, ini Rudy Yohanes cuci tangan di balik ini semua. Yang jelas faktanya adalah yang membuat Rudy Simamora sekarang terjerat hukum akibat ulahnya sendiri, video data ada, itu dia monolog. Begitu, justru menyalahkan orang lain. Bahkan membawa nama saya, membawa nama JCC, inilah penyebabnya. Rudy Simamora masuk penjara. Nah ini kan gabrul membolak-balik fakta. Tapi karena adiknya Rudy Simamora ini orangnya independen, dia tidak percaya, buktinya dia tidak betah di live di situ. Dia langsung setelah itu minta mundur. Kalau dia betah, contoh kayak kemarin malam kita di sini, dia betah berjam-jam ya Pak Jul ya. Iya. Betah di sini. Hampir 2 jam. Ya karena kita memberikan apa adanya gitu loh. Dan sempat menangis kan? Menangis malah di sini. Di sana malah tidak happy loh gitu. Itu pertama. Kedua adalah bahwa kenapa saya mengatakan dia sahabat saya. Lihat aja WA-nya, tiap hari saya WA dengan dia. Tidak ada satupun pernah saya hujat-hujatan dengan beliau. Malah tiap pagi, sore, Bang Handi bagaimana saya mau diskusi Bang Juma, jadwalkan dong. Oke bro, saya bilang. Ada WA-nya sama saya itu. Intens itu, pagi sore diskusi dengan saya, diskusi dengan Bang Juma. Tidak ada hujat-hujatan. Itu namanya sahabat dalam berdiskusi. Bukan sahabat seiman, tapi sahabat dalam hal diskusi lintas agama. Memang harus kita bersahabat, nggak boleh saling benci-membenci gitu loh. Nah yang membuat Rudy Simamora masuk ke dalam bukan dari kami faktor kebencian, ulahnya sendiri. Terus kemudian siapa di balik ini semua? Ya betul kata Pak Jul bahwa setelah Rudy Simamora datang ke rumahnya Wak Labu ini memperlihatkan segalanya di sana, mulailah itu langsung hilang kontak dengan kami. Berubah 2 hari kemudian membuat video ini. Dan ada isu-isu di luar sana berkembang bahwa dijanjikan angkot, dibelikan sepeda motor. Nah ini di belakang ini siapa ini semua ini yang membelikan ini semua? Nah ini sudah konsumsi publik. Yang tadinya tidak punya motor baru, dapat motor baru siapa? Terus berubah drastis. Hilang kontak dengan kami begitu. Seandainya intens berhubungan dengan kami, saya yakin dia tidak akan mengalami kasus demikian. Nah, makanya untuk peran Simamora kalau mendengarkan ini, telusuri ini coy. Telusuri inilah siapa di belakangnya membuat saudara Anda yang Anda katakan itu cerdas, tidak melalui proses kelas 1, kelas 2, langsung kelas 3, pintar berbicara. Siapa ya yang mendogma? Siapa yang mengisi otaknya kok dia bisa menghujat seperti itu? Dan siapa yang mendukung hujatan ini? Lihat aja tampangnya Rudy Yohanes ini. Mereka mendukung aktivitas abang Anda. Dia tidak menyesali dan tidak ada niat untuk membantu. Bahwa oke lah, itu memang sudah jalurnya. Enggak ada. Justru adiknya yang terbuka bahwa perbuatan kakak saya memang melanggar hukum. Malah Rudy Yohanes berbalik mau cari muka. Akhirnya ketampol sendiri kan sama peran Simamora, adik Rudy Simamora ini. Kira-kira begitu Pak Jul, dilanjut lagi videonya baru komentar. Baik, kita akan lanjut videonya. Yang saya lihat di selama ini, dia hanya membalas yang namanya Julius Setiadi. Yang mana dia mengatakan titik Yesus, titik itu kemaluan Yesus tidak bisa berdiri. Dia bilang bahwa kalau si Mikana, ada Mikana, kalau masuk surga nanti, dia ingin disetubuhi Yesus. Tapi karena titik Yesus tak dapat berdiri, maka si Mikana menyesal. Itu kan sudah bentuk penghinaan.
Yang membuat itu kawan-kawannya si JCC yang kau masuk kemarin. Makanya mereka itu Ya, ini pemelintiran lagi, langsung saya komentari ya. Katanya itu pembelaan. Jelas kita lihat di sana. Tidak ada satupun kata-kata daripada si anak Batak ini mengcounter videonya Julius. Tidak ada. Ada kira-kira Mas Andi? Dan teman-teman yang lain? Di videonya tidak ada sama sekali. Di sini si Rudy Yohanes membuat alibi, membuat perkiraan praduga bahwa si anak Batak atau Rudy Simamora ini membalas videonya si HMC. Itu tidak ada hubungannya, Mas Bro. Tidak ada. Jadi jangan kamu hubung-hubungkan. Itu adalah kasus yang berbeda. Di situ jelas si Rudy Simamora itu sedang monolog, bukan mengcounter videonya si Julius. Ya seperti kayak kita begini, saya counter, ada video kamu, ada ucapan kamu. Ini namanya mengcounter, mereaksi video kami. Saya ulangi lagi ya, tidak ada narasi mengcounter videonya Julius. Hanya kamu saja yang seolah-olah mengiring opini bahwa si anak Batak mengcounter videonya Julius. Ini namanya pembalikan fakta, pemutarbalikan fakta ini, Ruth. Itu aja komentar saya, Mas Andi. Yang lain tambahin. Betul Pak Jul, membalikan fakta. Tapi apa yang terjadi teman-teman kira-kira? Pran Simamora tidak percaya ucapan Rudy Yohanes. Karena Pran Simamora ini orangnya independen. Dia bisa mendengarkan ucapan orang, dia bisa memilah, dia bisa memfilter sebenarnya siapa di balik abang saya ini begitu. Tidak ada hubungannya dengan kami, tidak ada hubungannya dengan HMC. Karena di sana dia tidak mereaksi videonya HMC, tidak menyebut HMC di dalam video itu. Kami sudah berulang-ulang mendengarkan, tidak ada menyebut siapapun di sana begitu. Murni monolog menista, gitu loh. Nah, karena Rudy Yohanes ini ingin mencari aman, bukan dia di belakang ini semua, akhirnya membolak-balik fakta, membuat Pran Simamora tidak betah. Sebentar lagi dia akan turun di sini karena tidak enjoy. Dan Pran Simamora pasti bisa menilai gitu loh, bahwa siapa sih di dalam ini semua. Nah, untuk itu ya mari kita simak aja nanti. Semoga saja di pengadilan ya Rudy Simamora bisa terbuka siapa dalangnya, biar terang benderang gitu. Setuju ya Pak Julia? Setuju itu. Ya, sama Rudy Simamora dalam persidangan nanti. Siapa dalangnya ini semua? Siapa yang beliin motor? Siapa yang nyuruh? Siapa yang pesan? Kira-kira Siapa begitu. di balik itu? Betul. Siapa di balik tabir? Itu harusnya Rudy Yohanes menjelaskan waktu Rudy Simamora itu datang ke rumah saya jam sekian ada pembicaraan apa gitu loh. Enggak ada yang diungkap di situ. Videonya ada loh itu. Oke, kita teruskan videonya. Hujat juga, tetapi mereka sok-sok cuci tangan, sok-sok bersih. Hebat mereka, dia tahu kalau lugu, dia mau jerat perangkap. Ya hati-hati. Maka harusnya kemarin jangan tampak wajah. Bisa jadi sekarang fotomu sudah dikirim ke orang-orang di lingkunganmu sana. Orang ini jahat. Pura-pura berkawan kayak Yudas. Pelukannya bukan pelukan mesra, tapi pelukan kelicikan, penuh kelicikan. Hati-hati. Saya punya pengalaman. Dulu waktu saya melawan ada namanya Paul Zhang, betapa mereka mengeluh-ngeluhkan saya. Surat dia Bayul. Ini kawan kita ini begona. Udah kesana kesini omongannya ada, tak loncatin aja ini. Loncatin suratnya. Abangmu ini. Cari dukungan dia. Kita bicara hukum, itu bicara fakta. Bentar ya. Ini faktanya aku bukakan. Kalau kita cari di Google kosong, itu cukup jelaskan aja SIPP PN Bengkak, PN Medan ini. Sabar ya. Nah, ini. Biar kau tahu apa sih yang terjadi dengan abangmu. Nah ini. Rudy Simamora cari. Ini. Ini adalah dakwaan dari resmi dari kejaksaan. Dibuat di sini. Oh, sekarang kok jadi begini isinya ya? Kayak sudah kena apa ini? Kena apa data apa yang diberikan ini? Kena virus. Wah, sudah dikerjai. SIPP ini sekarang sudah kacau ya. Nah,
Dibilang di sini bahwa hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar jam 10 saksi Habibi Cendrawasih Salosa STRK, ini seorang polisi, ini perwira karena STR ya. Saksi DP Rumah PA dan saksi Togu F Malau. Ini kalau nggak salahku Togu F ini adalah seorang Hero Tiger namanya, penghujat juga ini. Kalau ini yang dinamakan si Hero Tiger ya, kalau anggota Polrestabes Medan. Para saksi sedang melakukan patroli cyber dan menemukan unggahan di TikTok Mu'alaf Channel. Jadi kalau secara hukum abangmu itu nggak bersalah. Ais, saya akan putar di sini ya. Kenapa nggak dibaca semuanya itu? Dibaca nggak Pak Jul tuh? Bisa Ya. coba. Nah, akan saya teruskan ini. Jangan dipotong-potong ya. Para saksi sedang melakukan patroli cyber. Ya, artinya dari pihak kepolisian ini yang menemukan di mana, di akunnya TikTok Hidayah Mu'alaf Channel, yang kita tahu kalau di TikTok itu ada kan video shot. Nah, video shotnya ini ditemukan oleh pihak kepolisian atau polisi cyber. Dari situ, dari sumber itu maka dikembangkan, akhirnya nyampe ke channelnya si Rudi Simamora. Saya teruskan ya. Menemukan unggahan di akun TikTok Hidayah Mu'alaf Channel di mana seorang laki-laki yang terdakwa menggugah sebuah rekaman yang isi kalimatnya berisi tentang penistaan agama. Lalu para saksi melakukan pencarian, kan itu para saksinya itu siapa? Polisi cyber melakukan pencarian terhadap isi konten yang terdapat di akun TikTok HMC, di mana para saksi menemukan suara terdakwa yang berasal dari channel. Nah, ini akhirnya ditemukan channel YouTube Anak Batak, dikarenakan foto akun channel TikTok Hidayah Mu'alaf dan akun channel YouTube Anak Batak sama, yang dimana akun channel YouTube Anak Batak mengatakan bahwa itu penghujatan ya. Saya nggak mau membacakan. Bacain Pak Jul, nggak apa-apa, bacain aja. Nggak apa-apa. Anak Batak mengatakan, carilah literatur sejarah dunia. Ini kata Anak Batak ya, di akunnya YouTube-nya. Ada enggak yang menyembah Allah? Ini bukan Allah ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum abad ke-7. Enggak ada satupun, enggak ada. Sama kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain. Sama agama yang lain. Tuhan baru ada setahun sekian. Kalau Tuhannya Yesus itu Bapak Yehuwa yang menjelma jadi manusia. Di gua mana Allah yang baru ada di abad ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Nah, ini yang sangat luar biasa. Kurang ajar Allah ini. Baru abad ke-7 baru ada. Bagu Ganjang ada sekitar 250 tahun yang lalu. Ada Bagu Ganjang, tidak pernah Bagu Ganjang mengaku menciptakan langit dan bumi. Gondoruo saja baru dikenal sekitar 150 tahun, tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar. Allah, aduh, saya sampai. Nggak apa-apa. Kurang ajar. Allah ini, di mana Allah? Ini sebenarnya, ini sumbernya. Jadi polisi cyber ini ya, berpatroli, ditemukan video shot HMC. Karena itu video pendek, maka ditelusuri di mana sumber suaranya itu, ternyata ditemukan di akunnya Anak Batak. Lah dari sumber ini polisi mengembangkan lagi. Itu ya. Jadi permulaan memang dari channelnya HMC, tapi HMC juga mengambil aslinya video dari miliknya Anak Batak. Kita akan saksikan argumennya atau ditambahin Mas Andi? Ya, saya tambahin. Dan seterusnya bahwa malam hari itu juga, atau kalau nggak subuh atau besoknya itu juga, HMC dipanggil bersama temannya sebagai saksi. Bersamaan ada Rudi Simamora di situ. Dipertemukanlah mereka bertiga. Apa yang terjadi? Pada mulanya Rudi Simamora itu menyangkal kalau itu videonya dia. Pertama-tama dia menyangkal. Di situ terjadi argumentasi antara Julius dengan yang satu siapa namanya dengan Anak Batak. Pertama dia tidak mengakui kalau itu videonya. Setelah diputar berulang-ulang video aslinya yang sudah dihapus, untung sudah di-download, lama-kelamaan baru dia mengakui bahwa itu video saya dan minta maaf, mengakui kesalahannya.
Mulai dari situ diadakan penyidikan, kemudian statusnya menjadi TSK. Makanya Wak Labu kalau membaca tuntas dong. Ini Pran Simamora bukan orang bodoh ya lu bodoh-bodohi. Mereka bisa membaca semua. Artinya apa? Rudi Yohanes ini ingin membela diri pakai jurus mabok, ketabok sendiri dengan data dan fakta. Begitu Pak Jul. Oke, kita teruskan lagi videonya. Masih banyak hal yang harus kita kumpas di sini. Medan. Para saksi sedang melakukan patroli cyber dan menemukan unggahan di TikTok Mu'alaf Channel. Jadi, kalau secara hukum abangmu itu nggak bersalah. Yang dicari polisi itu TikTok namanya Mu'alaf Channel. Mu'alaf Channel ini punya si Julius Setiadi, orang Medan yang sekarang lari dari Medan ke Jakarta menghilangkan diri. Bahkan nanti di sidang abangmu pun dia tidak akan ikut ini. Sudah. Harusnya kalau secara SOP hukum yang pertama ditetapkan tersangka adalah pemilik akun Hidayah Mu'alaf Channel. Karena polisi mengetahui itu isinya dari Hidayah Mu'alaf Channel itu. Tapi faktanya justru Hidayah Mu'alaf Channel ini tidak ditetapkan tersangka. Nah ini. Pelintir lagi. Lucunya hukum di Indonesia begitu. Kalau bisa tertawa dunia, tertawa melihat oknum-oknum ini kelakuannya. Udah. Setelah itu mereka, saya ada rahasia data ya, waktu pra-peradilan. Punya rahasia data dia. Kita lihat di media-media dia ditangkap katanya tanggal 6. Tanggal 6 subuh. Padahal dia ditangkap tanggal 7 subuh. Kapan mereka gelar perkara? Kapan mereka memeriksa saksi? Saksinya baru satu. Yakni polisi yang tadi itu melapor. Kapan mereka memeriksa saksi ahli? Kapan mereka menerima data dari Hidayah Mu'alaf Channel? Karena Hidayah Mu'alaf Channel mengaku tanggal 7 pagi. Dia belum diperiksa apa-apa. Sementara dalam laporan polisi yang saya terima, ya pengacara terima dan tim kami terima, jam 1 subuh dia sudah ditetapkan tersangka. SPDP naik subuh-subuh itu jam 12 lewat itu ya. Baru jam 3 dia ditangkap. Kan lawak. Sementara saksi belum diperiksa. Pemilik akun Hidayah Mu'alaf Channel. Dari mana kita tahu? Dari video si Julius. Nah. Ya, dikomentari aja Mas Andi. Mungkin ada yang dikomentari? Ya. Nah, kalau nggak ada, saya komentari aja lah. Dari mana itu videonya? Dari akun YouTube-nya, akun TikTok-nya si HMC. Ya polisi kan mengembangkan yang sudah kita ulas lagi itu. Itu kan video short, video potongan. Video utuhnya itu ada di channelnya Anak Batak. Jadi yang ditetapkan itu bukan dari HMC. Coba saja ya teman-teman, coba saja. Kalau tidak ada unggahan dari HMC di akun TikTok, maka video tersebut akan bergema kemana-mana. Akan sangat luar biasa. Ya wajar itu. Itu yang melaporkan bukan dari JCC ya. Perlu digarisbawahi. Si Rudi atau Wak Labu itu mengatakan ini kelakuan orang YCC yang melaporkan. Di sini sudah terbantahkan dia sendiri. Dibantah oleh omongannya sendiri. Bahwa kami tidak pernah melaporkan. Justru yang menemukan video penghujatan itu adalah polisi cyber. Saksinya polisi cyber. Polisi dalam menetapkan tersangka hanya perlu 2 alat bukti. Yaitu video dari HMC dan juga video daripada channel miliknya Rudi Simamora. Sudah cukup itu 2 alat bukti. Nah itu yang menjadi patokan dari pihak kepolisian. Ngapain harus datangkan ahli? Diamankan dulu si terdakwanya. Diamankan dulu, ditanyakan, diproses. Kalau benar-benar tersalah dan memang sudah bersalah, ditetapkan menjadi tersangka. Baru nanti di persidangan didatangkan para ahli. Nah kalau mengikuti polanya si Rudi Yohanes sebelum ditangkap Rudi Simamora, datangan ahli dulu, datangan ini, ya keburukannya berorang. Dan sekali di garis bawahi tidak ada kata-kata si HMC itu ataupun kasus HMC itu melarikan diri, nggak ada. Si HMC itu manusia bebas. Sampai sekarang HMC yang sudah berhubungan dengan kita belum menerima surat pemanggilan, belum ada. Dan saya pernah memerintahkan HMC kalau ada surat pemanggilan segera penuhi surat pemanggilan itu. Tuh, Ruth,
Jadi kamu jangan asal memelintir. Ini berbahaya sekali mulut kamu ini. Memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan data yang ada. Kasus ini terjadi karena ada hujatan. Hujatan dari siapa? Dari channelnya si anak Batak. Jangan kamu mau coba memelintir. Dikatakan kami yang di JCC yang melaporkan. Yang jelas yang melaporkan itu jelas di BIP-nya ya. Gelar perkaranya itu di statusnya tadi. Itu yang menemukan itu adalah pihak kepolisian. Yang melaporkan itu pihak kepolisian. Nggak ada sangkut pautnya dengan kita itu. Nggak ada sama sekali. Terus dari mana kamu mendapatkan informasi kami yang melaporkan? Itu kan fitnah. Fitnah yang keji ini. Itu komentar saya Mas Andi. Mungkin Mas Andi bisa menambahkan atau teman yang lain lah. Silakan. Ya. Mungkin Opung atau Peta Lempu. Opung nanti setelah dia ada di situ. Itu aja. Jadi gini. Secara umum kata Rudi Yohanes tidak bersalah. Rud memang ada di dalam bahasa hukum itu praduga tidak bersalah. Tapi jangan Anda mendahului pengadilan mengatakan tidak bersalah. Sabar aja dulu. Berbicara hukumlah yang baik. Secara fakta dia sudah menjadi tersangka. Jadi nggak usah mempremi, silahkan. Ya, satukan tenaga, satukan data, kerjasama sama pihak, membela Rudi Simamora di persidangan. Nggak usah di-framing lagi lah bawa-bawa. Buktinya ya udah dijelaskan Pak Jul tadi, sesuai dengan data. Itu patroli cyber yang menjadi pelapor, yang menjadi saksi, kemudian dipertemukan HMJ, Rudi Simamora, 3 orang itu. Pagi itu mengakui kesalahannya dan sudah minta maaf, videonya ada. Yang bersangkutan mengakui dirinya dia yang punya, yang bersangkutan sudah minta maaf. Kenapa Rudi Yohanes mengatakan dia tidak bersalah? Yang bersangkutan sudah mengakui kesalahannya. Lu siapa Rud? Artinya apa? Apapun yang terjadi, Rudi Yohanes selalu mau membela diri. Seakan-akan Rudi Simamora tidak bersalah agar tidak disebutkan namanya di persidangan. Kenapa? Kalau sampai nanti Rudi Simamora menyebut nama, habis udah Rudi Yohanes. Makanya kami sarankan kepada adiknya ini Frans, kalau Anda ingin butuh bantuan pengacara menemani Anda menemui abang Anda, kami bisa tanpa tendensi apa-apa. Silakan bicara, katakan jujur apa adanya, dan supaya tidak menikmati sendiri. Nah, Rudi Yohanes ini memakai jurus mabok untuk bela diri, nggak bisa, Rud. Fakta yang berbicara nanti. Dan waktu itu kita kemarin ketemu sama dia. Kami sebagai umat Islam dalam hal ini sudah memaafkan. Tapi proses hukum tetap jalan. Bahkan malam hari kemarin adiknya nangis di sini. Saya tidak pernah menyangka segini banyak umat Islam kok tidak ada yang memberi nilai negatif kepada kami sekeluarga. Gitu loh. Bahkan di sini memberi apresiasi. Berbeda dengan statement Rudi Yohanes. Statement Rudi Yohanes membela diri, akhirnya apa? Frans Simamora tidak betah. Cepat-cepat minta pamit. Kan begitu Pak Jo. Lanjut. Betul. Ya, kita akan lanjut ya. Ini klarifikasi dari mereka ya. Berhati-hati dengan mereka itu begini-begini. Jelas. Nah, nggak dibaca lagi tuh yang bawahnya. Tutup lagi. Berani. Yang kau lihat kemarin namanya Hendy Celebes. Inilah video mereka ketika pertama sekali menangkap abangmu. Mereka bukan sedih, gembira. Jangan dibilangnya, ya kami juga turut prihatin. Kami juga merasa kehilangan. Tidak, mereka gembira. Ini dia. Sebelum ini mereka inilah yang membongkar identitas abangmu. Jadi kamu salah masuk kemarin saya bilang. Harusnya dirimu bertanya kepada kakak iparmu. Kakak iparmu nanti memberitahukan kepadamu semua-semuanya. Baru tanya kepadaku. Ini yang terjadi, kita dengar dulu. Untuk kita semua, di mana berita yang akan kita sampaikan terkait dengan hujatan si Rudi Barat, Rudi Simamora, sebagaimana yang sudah kita ketahui videonya beberapa saat yang lalu, yaitu terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah,
kita beberapa hari yang lalu betul-betul emosi, mengelus dada, apa yang harus kita perbuat tidak tahu. Tapi alhamdulillah di pagi ini saudaraku sekalian kita... Nah, dengar ya. Mereka emosi. Kalau katanya, wah kita penuh kasih. Bohong. Gak ada itu. Lanjut. Mendapatkan angin segar ya dari Pak Ustadz Zulkifli Rangkuti, Sumatera Utara. Masya Allah. Nah, bagaimana beritanya? Mari kita saksikan bersama-sama kepada Ustadz Zulkifli. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ini pertama adalah setelah terjadinya pergolakan di Sumatera Utara terhadap isu-isu yang memang sahih adanya. Nah, lihat, mereka katanya pergolakan di Sumatera Utara. Ait, tak terusin lagi dikit. Yang buat pergolakan siapa? Kita nggak ada. Mereka yang buat pergolakan. Kan kata dia pergolakan. Satu, alhamdulillah. Ya, di komentar langsung Mas Andi, ini dipelintir lagi. Jelas di situ ada pergolakan loh. Si Fransi Mamora mengatakan guncang di sana itu sampai keluarganya juga merasa prihatin itu loh. Terus kita dikatakan mana mereka agama kasih sayang. Loh artinya kalau ada seorang penghujat kami harus tertawa gitu Ruth. Ruth. Kalau ada penghujat di sana, terus kami tuh bergembira ria ya, seperti kamu bergembira ria menantikan ataupun memperingati hari kelahiran Tuhanmu. Harusnya begitu ya, Ruth. Nah ini kan pikiran yang nggak matching ya, pikiran si Rudi ini. Kami yang merasa gembira karena ada seorang penghujat yang akan membuat onar. Ini kita dituduh bukan agama kasih sayang. Inilah sebenarnya pemikiran Rudi Yohanes. Makanya dari judul saya katakan Rudi Yohanes itu pendukung nomor 1 penghujat. Masa agama kita dilecehkan oleh seseorang, kita harus ketawa-ketawa? Ya kita bergembira lah. Karena ada satu oknum penghujat itu sudah diamankan pihak kepolisian. Artinya kami mempercayakan semua dari pihak kepolisian. Silakan ditangani. Sedangkan Ustadz Zulkifli Rangkuti itu memantau, mengawal jangan sampai anak ini menjadi korban amuk massa. Kami mempercayakan semua kepada pihak kepolisian. Terus dengan seenak udahnya si Rudi Yohanes mengatakan, lihat tuh mana mereka itu kasih sayang, mana mereka itu berbelas kasihan. Justru memang benar kami bergembira. Coba saya tanyakan di semua menara siar ya yang live. Apakah teman-teman di live komentar di YouTube kita ya, di YouTube JCC merasa senang ada seorang penghujat yang ditangkap? Atau merasa sedih ada penghujat yang ditangkap? Jelas kami yang merasa senang. Karena rasa sakit hati kami ini terobati. Justru cukup lama kita memendam sakit hati itu. Belum lagi yang penghujat belum ditangkap itu. Harusnya Rudi Yohanes berkaca kepada dirinya sendiri. Kalau agamamu dihujat oleh Yahudi yang mengatakan Yesus itu bukan disalib tapi digantung di pohon, kalau kamu merasa nggak sakit hati, yaitu namanya kamu orang nggak waras. Jangan jauh-jauh. Orang tuamu dihujat orang aja, kamu merasa bergembira, itu artinya kamu nggak waras. Lah ini agama loh, agama kita. Allah kita dihujat, yang menciptakan kita itu dihujat. Kami sebagai umat muslim yang taat dan patuh kepada ajaran kami, yang merasa sakit hati, menghujam di dalam lubuk hati kami. Wajar kami bergembira. Sekali lagi saya tanyakan, apakah teman-teman merasa senang kalau si penghujat ini ditangkap? Saya yakin 100% akan senang. Senang. Justru sedih kalau ada yang kabur. Bentar Mas Andi, ada yang tamu masuk. Silakan dilanjut Mas Andi. Justru sedih Pak Jul kalau ada yang kabur, kalau ada yang ditangkap ya senang dong gitu loh. Gitu Pak Jul. Itu aja sih tanggapan saya, senang, jawabannya senang. Tulis semua senang teman-teman. Jadi jangan dibolak-balik fakta. Lanjut lagi Pak Jul videonya. Iya, saya lanjut dulu ya. Ada tamu di rumah nih. Murid saya yang dari Banyuwangi. Oh, ada tamu? Iya, ntar saya lanjut ya. Maka saya melakukan hubungan-hubungan baik kepada kawan-kawan, para mujahid-mujahid yang ada di seluruh Sumatera Utara, wabil khusus Kota Medan,
dan kami mengecek lokasi rumahnya di Simalingkar B. Nah, lihat, yang ngecek itu orang ini, bukan polisi. Jadi yang membuka data itu Hendy Celebes. Di channelnya pernah mereka tunjukkan dari Facebooknya si Rudi Simamora. Lanjut ya. Hingga akhirnya kita putuskan memakai Ormas FIB untuk membackup adik-adik kita. Nah, mereka memakai Ormas FIB. Itulah yang kemarin ada di berita-berita. Mereka berkumpul berapa orang, meneriak-neriakkan nama si Rudi. Ya habis itu apa yang terjadi? Lihat, ini kronologi. Maka saya melakukan hubungan kontak langsung sama Kasat Polrestabes Medan. Nah, beliau ini yang menghubungi Kasat Polrestabes Medan. Lihat ya. Dan apa yang dia lakukan Bang ini? Ahyan, saya ingatkan kepada beliau, jangan main-main. Jangan. Nah, bayangkan, sipil bisa mengingatkan Kasat. Jangan main-main katanya. Kalimat ini apa? Apakah kalimat pujian? Saya nggak tahu. Masa seorang sipil bisa mengingatkan Kasat? Yang mengingatkan Kasat itu komandannya. Lanjut ya. Macam-macam. Kalian tahu. Ya, silakan dikomentari. Ya, ya kalau mengingatkan Kasat bagus lagi daripada tidak diingatkan gitu. Kami ini masyarakat adalah masyarakat taat hukum. Yang penting kita nggak minta intervensi. Boleh dong kita mengingatkan, memberi saran. Jangan Kasat. Saya di Celebes, saya berani mengingatkan Kapolri. Kenapa? Kami yang ini minta dilindungi coba. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri yang kami sayang, yang kami hormati. Tolong lindungi kami dari bahaya-bahaya yang mengancam Republik ini. Boleh dong kita mengingatkan, apalagi boleh meminta. Gitu loh. Kenapa kalau diingatkan masalah gitu loh. Yang penting jangan diintervensi, jangan menghujat. Ya, jadinya parah nanti gitu loh. Boleh. Kenapa? Karena polisi itu mengayomi, melindungi masyarakat gitu loh. Sekarang malah transparansi kok Kapolri, ada SP2HP, setiap ada kasus diberikan secara tuntas, enggak ada yang disembunyikan. Polisi sekarang itu polisi terbuka. Gitu loh, Rud. Kamu nggak ngerti sih yang begini-beginian. Parah lu ah. Lanjut Pak Jul. Tahu siapa saya di Sumatera Utara. Nah, jangan macam-macam. Kalian tahu siapa saya. Itu bentuk pujian. Tidak. Itu bentuk apa? Ya kalian definisikan sendiri. Ya, saya tidak kenal yang nama yang lain kecuali Izzah wal Muslimin. Alhamdulillah, saya kasih warning 24 jam kepada mereka. Nah, hebatnya sipil yang mewarning petugas. Inilah bobroknya hukum di Indonesia. Sipil yang mewarning. Alah, ini ngelantur nggak karu-karuan. Ya siapapun boleh mewarning. Kenapa? Yang di-warning itu supaya petugas kepolisian itu bisa menjalankan kerjanya dengan benar. Siapapun boleh. Dan boleh juga polisi juga tanpa menghiraukan atau dihiraukan atas himbauan. Dan yang sebenarnya yang disorot adalah kinerja dari bapak-bapak kepolisian agar bekerja sesuai dengan prosedur. Itu adalah bentuk daripada kasih sayang kami agar petugas melaksanakan tugasnya dengan baik dan merasa diawasi. Itulah kinerja kami agar keadilan ini ditegakkan bersama-sama. Rudi Yohanes mencoba mengalihkan isu yang sebenarnya bahwa seorang penghujat itu harusnya bisa mempertanggungjawabkan hujatannya, jangan memintir ke sana ke sini. Ustaz Zulkifli siapa tadi itu? Ustaz Zulkifli yang dari Medan itu dikatakan bukan orang yang kasih sayang. Nah ini kan yang ngawur sekali orang kayak begini ini. Orang yang otaknya sudah sungsang, orang yang asal gacor, mencoba untuk mengaburkan masalah. Karena di balik dalang ini, sebelum Rudi Simamora melakukan penghujatan, ada pertemuan-pertemuan antara Rudi Simamora dengan Wak Labu. Apa di balik itu? Ya itu yang tahu Rudi Yohanes dengan si Rudi Simamora. Dan itu harusnya yang dikorek oleh pihak kepolisian. Dan saya juga mengharapkan untuk saudara Fran ya, adiknya Rudi Simamora, agar menyampaikan
kata-kata kami waktu beliau ada di sini ya, Francis Mamora ada ke sini, untuk mengungkapkan data, harus dicari dalangnya itu siapa. Aneh, suatu hal yang aneh ya. Cukup lama kita kenal dengan Rudi Simamora. Cukup lama ya, sering berdebat di sini, sering kita ajak berdiskusi, baik sekali diskusinya. Ya meskipun ada otot-ototan, tapi dalam ranah apologet, dalam ranah mempertahankan keimanan, dan itu ada dua arah. Saling mempertahankan, saling menjelaskan. Sangat baik. Tetapi setelah ada pertemuan-pertemuan itu, berubah 180 derajat. Dan timbullah sebuah fitnaan yang keji sekali. Yang mana tadi sudah di-share screen oleh Rudi Yohanes, tapi tidak mau melanjutkan apa hujatnya. Sumbernya itu di situ, yaitu hujatan. Mau menantang Allah itu loh. Awalnya umat muslim mau ditantang. Jangan tantang aja saya. Ayo kita gelut gitu loh. Jangan terlalu tinggi. Nah itulah penghujatannya. Dan itu yang menemukan, yang melaporkan, bukan satu pendebat muslim. Nggak ada pendebat muslim yang melaporkan. Keduanya lagi dari JCC yang seperti fitnahnya si Rudi ini. Tidak ada kami melaporkan. Dan ustadz-ustadz kita di sana mengawal, menghimbau, mengawasi tugas kinerja polisi. Karena ini kalau nggak diamankan akan menjadi berita yang menghebohkan. Kita nggak tahu lagi. Kalau seorang penghujat yang sudah nyata-nyata ada, dibiarkan kinerja polisi tidak bisa efektif. Kalau anak ini nggak diamankan, nggak tahu apalagi kata dunia. Kalau penghujat-penghujat itu dibiarkan, maka banyak lagi penghujatan-penghujatan yang luar biasa. Mau dibawa kemana ini bangsa Indonesia? Kita menjunjung toleransi dalam umat beragama. Tetapi kalau sudah dicederai oleh seseorang, ya wajib hukum yang berbicara, yaitu pihak kepolisian yang melaksanakan tugas-tugasnya. Jangan dipelintir-pelintir, Ruth. Jadi yang manusia itu, ya ini sebenarnya dia mau mengaburkan masalah, mau mencoba menutupi kelakuannya, bahwa di balik ini adalah ada aktor yang menggerakkan. Siapa itu? Ya disimak sendiri. Karena sebelum ada penghujatan, saya ulangi lagi ya, maaf berkali-kali saya ulangi agar jelas, ada pertemuan-pertemuan antara Rudi Simamora dengan Wak Labu. Di situ dipamerkan peralatannya, dipamerkan hasil kinerjanya, enggak apa-apa sih. Tapi ini ada perubahan sikap setelah bertemu di sana. Ada apa ini? Ini yang harusnya Mas Fran ya, adiknya Rudi Simamora itu mencoba bersinergi, memberitahukan kepada si Rudi Simamora agar diungkapkan semua, jelaskan semua. Jangan kamu sendiri, Rudi Simamora, yang menanggung. Karena akibat dari gesekan dari luar, kamu sampai terjerembab. Kenapa? Sebelum bertemu si Rudi Yohanes, dia sangat baik berdiskusi di sini dengan Mas Andi, dengan kita-kita yang di JC, dengan Ustaz Juma, dan teman-teman apologet yang lain. Itu Mas Andi. Mungkin ada yang menambahkan? Silakan. Ya betul Pak Jul. Jadi saya setuju argumentasi Pak Jul bahwa kita di sini baik-baik saja loh sama Rudi Simamora. Kita di sini nggak pernah ribut sama Rudi Simamora, baik-baik saja. Intens komunikasi melalui WA. Setelah berkunjung ke rumah Wak Labu, baru berubah sikap. Langsung hari itu juga HP-nya berganti nomor dan saya tidak bisa menghubungi lagi. Saya kehilangan kontak. 2 hari kemudian ada video yang nongol kayak begini yang membuat dirinya terjerat kasus. Ruth, begini ya Ruth, lu dengerin baik-baik. Polisi itu tidak anti kritik. Polisi itu terbuka. Siapa saja boleh mengadu, siapa saja boleh memberi saran, asalkan kritiknya membangun, jangan menghujat. Itu ya, proporsional kalau mengkritik kepolisian. Boleh dikritik, siapa bilang tidak kinerjanya polisi? Ada komisi kepolisian kok. Itu satu ya Ruth. Kedua itu, polisi itu adalah dekat dengan rakyat. Saking dekatnya itu, karena kalau tidak ada rakyat, nggak perlu ada polisi. Gitu loh. Kedua, ketiga adalah polisi itu sahabat rakyat. Polisi itu mengayomi dan melindungi. Itu kerjanya polisi gitu loh. Penegak hukum. Kita harus hormati itu. Ini Wak Labu ini cuci tangan di lumpur, menyasar segala arah. Tapi alhamdulillah
Frans ini bukan orang yang tidak cerdas, bisa menimbang, bisa menilai. Waktu ada di JCC kita komunikasi, waktu diskusi sekarang ini sama Rudi Yohanes. Lihat aja, dia tidak betah, minta mundur, minta segera diakhiri. Dia bisa menilai. Tunggu aja, sebentar lagi akan beliau hadir di sini kok. Karena tadi saya telepon Mas Fransnya gitu, ada tamu. Habis ini dia akan naik ke sini. Saya rasa dia nggak bisa mendengarkan wejangan Rudi Yohanes, hati-hati, jangan mau kemana-mana sesudah ini. Lihat aja, saya akan buktikan Mas Frans bisa hadir di sini sesuai dengan jadwal ya. Dia minta jam 12 malam sih, karena tamunya akan selesai jam segitu kira-kira. Begitu Pak Jul, dilanjut lagi videonya. Kasat. Di mana wibawa kasat? Tidak ada. Maka dari itu segera cepat, 1 kali 24 jam tangkap langsung bawa tuh. Kekalahan di pra-peradilan bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena pengacara tidak hadir 2 kali. Makanya saya kesal juga sama pengacara sana itu. Sudah dibaca. Salah pengacaranya Pak Jul. Ya, kita lanjutkan lagi. Coba saya ulangi lagi. Ya, Agar mereka menang. Saya ulangi lagi ya. Kekalahan di pra-peradilan bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena pengacara tidak hadir 2 kali. Makanya saya kesal juga sama pengacara sana itu. Gue ketawain lu, Rud. Emang enak lu. Ya, udah kita kan lanjutkan lagi. Terusin dulu dikit Pak Jul. Itu semua. Ya. Artinya ya, ini terbukti di pra-peradilan itu artinya apa? Gugur segala pembelaan mengenai pra-peradilan. Apa sih isinya kemarin itu ya? Pra-peradilan itu pengacaranya memprotes proses penangkapan. Ya, pengacaranya memprotes proses tersangka dan seterusnya itu. Nah, setelah diberi waktu tidak hadir di pengadilan, dia sendiri mengajukan praper. Pengacaranya tidak hadir. Artinya dia tidak bisa memberi argumentasi bahwa polisi itu salah mentersangkakan orang, salah menangkap orang. Akhirnya apa? Terbukti sudah bisa P21. Menyalahkan pengacaranya tidak hadir. Emang enak, Rud. Aduh, capek deh, Rud. Lanjut, Pak Jul. Lanjutkan lagi. Agar mereka menangkap langsung pelakunya atau kami di Marasutas. Lewatin aja nih Pak Jul, lewat aja langsung ke Fransnya, langsung ke Fransnya aja. Mana bisa sipil berbuat seperti orang Cilegon itu membilang setan Batak atau Batak setan. Saya laporkan ke polisi. Saya putar video itu ada. Berani nggak dia lapor? Nggak berani. Orang ini mulutnya yang besar. Cakapnya besar itu disaksikan orang banyak kok. Ya, jadi hati-hati orang ini pura-pura baik. Sekarang mereka ini bingung. Karena jagoan mereka ada namanya si Julius pasti kena. Mereka takut barang buktinya kurang, alat buktinya kurang, jadi dibuatlah cara-cara seperti ini. Lucu. Nah, kalau mengenai hukuman si Rudi Simamora, sudahlah. Si Rudi Simamora sudah pasrah. Mau dihukum maksimal, mau dihukum berapapun dia tahu. Nah, di sini barang bukti yang digunakan mereka lemah. Ini Pak. 1 buah flash disk yang berisikan video suara dugaan masih. Bukan suara dia. Orang-orang di CCC memaksa itu suara dia. Nah, ini dugaan. Dia itu kan mencoba mengutak-atik kata ya. Dugaan ya wajar saja namanya barang bukti. Lah itu kan perlu dibuktikan bener enggak? Sekarang kita tanya lagi lah semua orang yang ada di sini maupun yang ada di komentar. Apakah itu 100% suara Rudi Simamora atau bukan? Ya jelas, namanya itu kan polisi itu menduga. Dugaannya itu diperkuat oleh apa? Oleh bukti, yaitu berupa screenshot dan akun YouTube anak Batak. Yang juga itu sudah disita ya. 1 unit handphone merek Oppo dengan SIM card 0 sekian. 1 buah akun YouTube anak Batak dengan email anakbatak694@gmail.com dengan paspor bla 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 bla. Dengan gambar profil patung singa. Nah itu jelas itu miliknya dia, mau ngeles bagaimana. Nah untuk memperkuat dugaan maka dibuktikan di pengadilan, pasti ditanya. Dan kabar terakhir memang sudah mengaku itu videonya dia loh. Mau dibawa kemana lagi ini? Bukti di depan mata sudah. Kalau orang Jawa itu melok-melok ya, sudah gamblang jelas. Itu bukti, itu suaranya. Bahasa Indonesia Pak Jul melok-melok apa?
Melok-melok itu ya terang benderang gitu loh. Itu bukti ya terang benderang bahwa itu adalah suara identik 100% punyanya si Rudi Simamora. Ngeles bagaimana? Yang dituduh, yang tertuduh sudah mengakui, ya. Emailnya sudah dipegang. Itu sama pihak kepolisian kan. HP-nya sudah dipegang. Artinya pihak kepolisian sudah masuk ke dalam akunnya channelnya si Rudi Simamora ini. Sudah identik 100% itu sudah nggak terbantahkan. Itulah namanya bukti ya otentik. Atau kalau orang Jawa itu melo-melo ya, padang jinglang, terang benderang. Apalagi yang kamu mau pelintir, Ruth. Ini fakta loh. Kamu mencoba untuk memutarbalikkan, mencoba untuk mengaburkan, tetapi tetap tidak bisa. Karena kebenaran itu tetap berdiri di atas kebenarannya sendiri, tanpa bisa diintervensi. Keadilan tetap adanya keadilan. Tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Jelas di situ, 100% itu adalah suaranya si Rudi Simamora. Tapi kita lihat pelintiran dari Rudi. Pelintirannya kita akan dengarkan ya. Maka dibujuklah kau untuk menyampaikan kepada si Rudi Simamora, dibujuk. mengaku saja katanya. Datang Pak yang satu lagi yang dokter itu, dia bilang terdakwa punya hak untuk berbohong. Jadi keinginan mereka mengaku, maka ini jadi benar. Kan licik. Nah ini coba. Dia menguraikan sebuah kasus hukum itu dengan narasi seenak udelnya. Ya memang ya di dalam peradilan itu terdakwa itu dia mau jujur, mau berbohong karena terdakwa itu tidak disumpah loh. Tidak sumpah, berbeda dengan saksi. Saksi itu bisa disumpah. Nah, kalau terdakwa itu kamu boleh berbohong. Boleh, tapi kami nggak menyarankan. Nah, malah kami menyarankan jujur. Ngaku aja terus terang agar tidak mempersulit sidang karena bukti sudah ada. Kalau kamu si terdakwa Rudi Simamora itu mencoba berbohong, maka kasusmu akan berat. Tapi dengan pengakuan yang jujur itu tidak bisa menghapus hukuman, tetapi ada dispensasi, mungkin ada keringanan-keringanan tertentu, yaitu menimbang, menakar. Ini Rudi Simamora ini kan belum pernah dihukum. Dia sebagai kepala rumah tangga yang kalau dia dihukum selama sekian tahun, bagaimana nasib anak istrinya, itu kan sebagai bahan pertimbangan para hakim. Itu ada timbul kemanusiaan. Ya, memang dia bersalah, tapi dengan adanya kejujuran, setidaknya dia itu mengakui kesalahannya. Betul. Yang paling fatal adalah sudah dia bersalah. Ini apa ini? Apa ini? Apa tadi itu? Apa ini? Pak Jul? Enggak tahu. Kok bunyi semua? Halo? Enggak tahu ini Mas Andi. Coba dimatiin dulu Pak Jul. Gak usah matiin, yang punya Mas Andi tak matiin. Sepertinya dari Mas Andi sepertinya itu. Bukan. Lupa. Ya diterusin aja Mas Andi, terusin, aku sampai lupa dia apa yang mau tak omongin. Apa sih yang bunyi ini tadi? Udah nggak ada ya? Udah aman? Udah. Saya cek dulu. Langsung lanjut sambil saya cek. Ya. Jadi bahasa hukum itu, Ruth, udah bener itu. Karena bahasa hukumnya itu masih dugaan, masih praduga tak bersalah. Jadi semua masih dugaan ini gitu loh. Nah, untuk membuktikan kepastiannya nanti ya dalam proses pengadilan, hakimlah yang memutuskan bersalah atau tidak. Jadi bahasa hukumnya polisi itu dugaan. Masa alat bukti lo kritik kalau bahasanya dugaan gitu loh. Polisi itu nggak bisa orang memastikan ini orang bersalah atau tidak, masih praduga tak bersalah. Makanya nanti prosesnya ke kejaksaan dulu, bolak-balik, bisa P18, P19, baru P21. Yakin jaksanya udah bener, udah pasti bisa dibawa ke pengadilan, baru P21, gitu loh. Dugaan semua gitu, bukan kepastian hukumnya. Jadi alat bukti lu jangan kritik gitu. Betul kata Pak Ju, nanti di pengadilan itu ya Rudi Simamora, nanti kita mohon dia terbuka, dia jujur supaya mempermudah persidangan. Keterangan terdakwa itu tidak terlalu berpengaruh. Betul kata Pak Ju. Bukan menyarankan berbohong ya, malah kita ini. Ya harus jujur apa adanya. Kalau perlu bongkar semua supaya hakim mempunyai pertimbangan. Oh anak ini cuman ternyata diiming-imingi gitu. Oh anak ini pintar, cerdas, punya tanggungan keluarga, punya anak. Semoga diringankan kan gitu.
Nah, kalau dia jujur kan, saya begini Pak Hakim, karena ada yang nyuruh saya nggak tahu gitu loh. Jadi Kan ketawa aku lihat analisanya si Rudi ini, lucu sekali anak ini. Lucu dia. Lanjut langsung ke obrolan dia Pak Jul. Ya, ke obrolan dia langsung aja. Udah. Bang tadi. Bentar ya, ini. Iya Bang. Jadwalmu, tanya apa yang mau kau tanya, silakan, biar puas hatimu. Iya Bang. Jadi saya tadi udah melihat itu secara langsung dari apanya. Mungkin saya rasa ini bisa konsultasi sama abang saja, dan kebenarannya pun bisa saya bilang mungkin yang mereka lakukan itu memang kita tidak tahu apa itu memang dari kesengajaan mereka, saya tidak tahu. Yang pastinya dari itu data-data yang ditunjukkan abang tadi mungkin bisa sebagai pedoman lah buat saya Bang. Bisa nanti saya ini saranku kepada kau Santiang, ya, mulai hari ini dan seterusnya, ini kan sudah masuk ranah hukum dan dia sudah di penjara. Tidak perlu lagi kau cari tahu begini-gini, karena itu tidak akan merubah keadaan. Keinginan mereka, kasus ini di blow up terus menerus. Sementara ini kan sudah diam. Maka aku bilang jangan naik lagi ke isu mereka. Ya ingat, mereka ini hanya ingin manasi lagi, ngompori lagi, biar bisa mereka pas sidang demo nanti. Kan ini licik-lician mereka. Jadi jangan mau lagi masuk ke zoom-zoom mereka. Tidak ada guna karena mereka itu semua penghujat. Cuman berlindung di balik debat. Kalau kita berdebat, kita menghujat, lapor polisi. Kok mati Pak Jul udah? Pak Jul? Aduh, ke-mute tadi. Saya ketawa itu. Kita dituduh ya mereka penghujat di balik ranah diskusi. Ya namanya diskusi itu tidak ada acara hujat menghujat. Kalau ranah diskusi itu namanya mengadu argumentasi, mengadu data. Nah, bila mana di situ datanya itu dirasa nggak benar, diluruskan. Nah, kalau masih ada yang ngeyel, itu kita serahkan kepada saudara-saudara kita yang menonton diskusi itu. Siapa sebenarnya agama yang benar? Siapa sebenarnya yang menghujat? Itu adalah yang dibawa yang akan bisa menilai isi perdebatan itu. Berbeda dengan monolog. Ini kan Rudi Simamora monolog. Nggak ada lawan bicaranya, dia ngomong sendiri, ngomong sama tembok. Temboknya dimarah-marahin. Akhirnya apa? Sudah kepalanya kebentok dengan tembok. Malah dia sekarang jadi terdakwa dan sebentar lagi akan disidang. Gitu loh Ruth. Jadi jangan kamu mencoba untuk memintir kata-kata. Kamu tadi kan mengatakan begitu. Kalau berani, ayo diskusi. Kan begitu. Tidak ada namanya penghujatan. Kalau dalam penghujatan, terutama di JCC, ada penghujatan saya sendiri yang akan mengkik. Saya sendiri akan mengkat. Karena di sini aturannya jelas. Kami aturannya jelas, yayasannya jelas, orangnya jelas, alamat saya jelas, semuanya jelas. Kalau di sini terjadi penghujatan, terus saya dilaporkan oleh pihak kepolisian, ya gampang nangkep saya ini, terutama saya. Wah, ini yayasan yang dipimpin oleh Zulfikar. Ternyata di situ dibiarkan penghujatan. Ya polisi akan nangkep saya. Siapa yang menghujat di sini? Di ranah sini. Dari pihak Muslim bisa juga saya kena. Dari pihak Kristen saya bisa kena. Makanya di sini saya sangat disiplin ya, dan sangat hati-hati dalam mengadakan diskusi dua agama. Ada penghujatan, ya langsung saya jangan menghujat personal, nggak boleh. Jangan menghujat sesembahan masing-masing dan tokoh-tokoh yang kita hormati, nggak boleh itu. Nah kamu kan biasanya begitu monolog ria, mencoba. Kamu tadi masih ingat kan itu, kamu juga menghujat. Apa itu? Pembangunan gereja. Dikatakan makhluk manusia-manusia di sana, saudara-saudara yang ada di sana dikatakan kamu anjing, tapi kamu memelintir, itu di ayat bla 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 gitu. Itulah, tapi suatu waktu kamu nanti akan kepleset dengan omongan kamu sendiri. Kami pantau kok pergerakan kamu, omongan kamu kami pantau. Dan kami akan live-kan. Nah, perkara siapa yang melapor? Ya yang melihat hasil video kami.
Siapapun itu boleh. Ingat, si MKC dan teman-teman Kristen yang lain itu ada yang melaporkan, bukan hanya dari pihak Muslim, dari kekristenan sendiri yang melaporkan. Saudara sendiri dilaporkan. Siapa itu Mas Andi? Coba jelaskan Mas Andi. Saya lupa itu. Mana? Saifuddin Ibrahim. Iya, yang melaporkan dari pihak kekristenan kan itu. Oh iya, yang melaporkan Saifuddin Ibrahim itu Ibu Rika Rotin Sulu. Seorang Kristen perempuan yang melaporkan dia, bukan kami. Itu ya. Oh. Ingat itu. Jadi pasang dong kuping gitu loh. Jangan mau dibodoh-bodohi orang yang tidak bertanggung jawab. Rudi Simamora siapa yang melaporkan Mas Andi? Polisi sendiri. Polisi sendiri. Nah, itu. Karena bukti ada. Pelo, memang kami dari pihak kami yang melaporkan selama 9 bulan. Bulan nunggu itu. Nah, tuh. Nah, Paul Jong juga dari pihak kami yang melaporkan. Tapi nggak ketangkep, lah kabur. Apakah orang-orang itu yang perlu didukung? Terus dia menghujat, ya udahlah kamu menghujat aja, nanti kami tonton rame-rame. Kan begitu pinginnya kamu. Ya itu namanya bahlul itu. Mau jadi apa? Terus pemikiran kayak seperti anak kecil gitu. Ya dilanjut Mas Andi. Karena Pak Jul menyebutkan nama Paul Jong, berkata bilang begini, Wak Labu itu mafia donasi. Ini Paul Jong yang ngomong loh ya. Minta bukti hubungi saya, Rod. Saya kirimkan videonya sama kau. Karena saya nggak mau muter videonya Paul Jong di sini nanti ngetop. Kalau kau keberatan, saya ada bukti Paul Jong mengatakan ente mafia donasi. Ingat itu ya. Masih ingat Mas yang bulan-bulan kemarin tuh Rudi Yohanes digerodok orang mana dari mana itu, kabur sama anak istrinya, Ya, sembunyi di hotel, ujung-ujungnya minta donasi. Bener kata Paul Jong juga ya, meskipun kita juga nggak suka dengan Paul Jong, tapi ada kata-katanya si Rudi Yohanes itu mafia donasi. Nah ini mana yang bener? Counter aja itu omongan Paul Jong. Ya itu ya, mudah-mudahan adiknya Rudi Simamora Mas Frans mendengarkan ini semua. Ya, bahwa kami umat Islam itu sudah memaafkan Abang Anda, tapi proses hukum tetap jalan. Itu. Kalau ada penista agama ditangkap, utamanya menyakiti hati kami sebagai seorang muslim, seneng dong kalau ada yang ditangkap. Daripada dia kabur kayak Saifuddin Ibrahim, malah kami marah loh. Kami marah gitu loh. Kok kenapa nggak dipulangkan sesegera mungkin gitu. Jadi jangan sampai mendengarkan cuci tangan pakai mulut Rudi Yohanes ini dengan menyasar segala arah dan tidak benar-benar tidak masuk akal cara membela dirinya. Lebih baik kalau Mas Frans masih mendengarkan kami video ini, temuilah abang Anda, beritahu dia, suruh jujur apa adanya. Jangan mau salah sendiri. Supaya dia bisa ringan hukumannya, itu aja jalannya. Gitu loh. Ada yang nyuruh saya Pak Hakim, ini orangnya nih, ini buktinya nih. Gitu loh. Ya sebagaimana Eliezer bisa JC loh. JC itu ya diringankan loh hukumannya. Ya minimal kalau dia di dalam ya tentu bukan nggak bisa lagi justice collaborator ya JC ya. Tapi minimal dia ringan hukumannya karena ada yang menggurui. Ada yang menggurui. Siapa gurunya? Ya mudah-mudahan hanya satu yang bisa membuka tabir ini. Siapa itu? Ya Rudi Simamora, abang Anda itu loh. Desak aja. Saya maunya Rudi Simamora berterus terang siapa di balik ini semua. Apakah kami umat Islam atau di luar sana? Mudah-mudahan Frans bisa menilai. Kami akan memberi apresiasi kalau Anda ketemu. Ini Mas Andi, umpamanya si Rudi Yohanes terlibat terus sampai ketangkap, kita merasa senang atau tidak? Ya senang. Senang dong. Senang sekali. Biar panas kamu hatimu. Senang kalau Rudi Yohanes itu ketangkap jadi di penjara. Senang sekali. Nah, saya yang namanya MKC di sana. Kalau Rudi Yohanes ketangkap, saya akan motong ayam cemani Pak Jul. Siap. Nah, tadi dikirim di Ponorogo ya? Ya, ayam cemani ya. Bercanda teman. Nggak usah. Kita doakan aja lah, semoga teman-teman kita yang apologet ini memahami bahwa janganlah sembarangan membuat konten agar tidak menimbulkan konflik yang kayak begini. Janganlah mengucap yang tidak pada ranah keilmuannya, membahas masalah hukum, akhirnya ketabok sendiri. Jadi dibikin lucu-lucuan aja. Kalau sudah bersalah, ya ngaku aja bersalah. Bukti sudah ada, semua sudah ada. Mau apa lagi? Maunya itu
si Rudi Simamora melawan, membohong supaya itu ya jadi berat nanti itu kan kasihan anak istrinya. Biarkan ini kalau dia sudah legowo ya orang Jawa bilang nyerah saja agar proses pengadilan nggak berbelit-belit. Sakit loh itu kalau di sidang berkali-kali di sidang, melawan lagi di sidang lagi. Sakit. Akan apa menjadi konsumen publik dan yang paling kasihan adalah pihak dari keluarganya. Iya, kalau sudah dihukum gitu masuk penjara tinggal ngitung waktu. Entah itu 4 tahun, entah 5 tahun itu terserah sama keputusan hakim. Tinggal menantikan itu. Semoga saja kalau sudah divonis Rudi Simamora setidaknya ini sebagai pembelajaran buat dia dan juga kepada apologet-apologet yang lain, baik Muslim maupun Kristen, agar berhati-hati dalam bersosial media, dalam mengeluarkan statement. Kenapa? Mulutmu adalah harimaumu. Hati-hatilah. Itu Ruth. Atau kita putar lagi Mas Andi ya? Putar aja videonya Frans baru selesai Pak. Tapi kalau mereka Ini menghujat, aja Frans langsung aja ngomong. Lagi. mohon kau pertimbangkan mulai hari ini dan seterusnya. Kalau kau ingin tahu, tanya kakak iparmu, tanya aku. Jangan tanya mereka. Mungkin sudah kau kasih nomor HP-mu kepada mereka, sudah. Jangan terima telepon dari mereka. Biarkan kasus ini berjalan apa adanya. Kita tidak usah mendengar mereka yang mengatakan hukumannya jadi ringan. Tidak ada itu. Karena mereka bukan hakimnya. Jangan percaya ucapan apapun. Biar pengadilan nanti membuktikan. Ya termasuk nggak usah percaya dengan omongan Murut. Pengadilan Bela bicara diri dia. fakta, bukan asumsi. Takut dia. Ya. Nah, ada lagi yang mau kau tanyakan? Kalau tidak, ya sudah kita akan sudahi acara ini. Silakan kalau ada. Oke Bang, mungkin udah lengkap Bang, saya rasa Bang, informasinya dari Abang. Ya Oke. begitu saja Bang. Ya, dan- Jadi seterusnya pun nanti, kalaupun ada informasi ataupun yang mau dikonsultasi nanti, kita bisa menghubungi Abang nanti Siap. di kemudian hari. Dan yang perlu kau ketahui, kami tidak akan membiarkan si Rudi Simamora menderita. Karena kami sesama apologet punya ikatan emosional dan orang Kristen se-Indonesia akan bersatu. Kita kan bersatu sedunia malah. Red. Karena kita merasa di sini teraniaya ya kita laporkan si Julius sampai detik ini belum Nah, melintir ditangkap. lagi Sementara si Rudi Simamora hanya gara-gara ancaman si jidat hitam tadi dia langsung ditangkap. Di mana letak kesamaan kita di muka hukum? Tidak ada. Ya. Jadi percaya ya. Oke. Kopi Bang. Siap. Ya oke, terima kasih. Sampai jumpa ya. Ya, di sini cuma ada kurang lebih 40 menit. Artinya Frans Simamora itu merasa tidak nyaman di sini. Berbeda dengan tempat kita ya, dia merasa nyaman, merasa ya namanya orang kan pasti punya feeling ya, punya hati. Apa yang kita bicarakan benar atau tidaknya orang bisa merasakan loh. Sampai Frans Simamora meneteskan air mata karena melihat memang benar ya, kita sesama apologet itu ada nuansa keterikatan. Ya, ada merasa kehilangan kalau ada salah satu, meskipun itu lawan debat kita ya, yang berbeda keimanan, kalau ada yang sampai terjerembab ataupun terlibat dalam kasus hukum, kami merasa prihatin dan merasa kehilangan. Terus terang itu, dan itu terjadi karena kita sering berkumpul dengan mereka, kontok-kontokan lah, saling ejek-mengejek lah, saling adu argumentasi itu sudah biasa itu. Artinya kami juga merasakan penderitaannya, terutama keluarganya. Sampai kemarin itu saya juga merasa prihatin dan ada juga saudara-saudara kita di sini. Pak Jul, bagaimana kalau kita bantu saudaranya? Jangan dulu. Nanti kita dipelintir lagi. Sebenarnya kita mau ya membantu terutama istrinya Rudi Simamora itu. Cuma ada teman kita yang di sini, saya tahan, jangan. Niat kita yang baik belum tentu dianggap baik oleh mereka. Kecuali dari pihak sana itu menghubungi kita karena istrinya bla bla bla, ya apa boleh buat. Kita memandangnya bukan ranah keimanan kalau begitu, tetapi ranah kemanusiaan. Itu berbeda ya teman-teman. Ranah kemanusiaan dengan ranah keagamaan itu tolong dipisahkan. Tetapi kami tidak mau langsung ujuk-ujuk membantu, tidak mau. Karena akan dipelintir lagi oleh ucapan-ucapan si Wak Labu ini. Demikian Mas Edi yang terakhir mungkin. Iya Pak Jo. Terakhir dari saya, pertama adalah peran Simamora di sini, lihat durasi bicaranya itu nggak lama, artinya tidak betah. Kedua, saya rasa peran Simamora bisa menilai di mana tempat nyaman untuk berbicara.
Ketiga, Rudi Yohanes sangat-sangat ketakutan kalau Rudi Simamora jujur apa adanya. Caranya tadi adalah membela diri, menyasar segala arah, dan tidak masuk akal. Terakhir, menurut Rudi Yohanes, kami semua debater Kristen mempunyai rasa ikatan emosional. Nenek lu kiper, Paul Jong lu musuhin, semua lu musuhin. Ikatan emosionalnya di mana? Kalau ikatan donasi, ya ada gontok-gontokan. Kalau ada yang terjadi kasus, donasi berjalan terus. Itu yang pasti. Terakhir sekali bahwa Rudi Yohanes tidak pernah melaporkan HMC. Bahkan Rudi Yohanes pernah berkata, ada yang melaporkan tapi sudah dicabut. Yang melaporkan HMC kasus yang berbeda, itu pun kalau benar di Polda Jatim oleh pendeta MYM. Itu siap kami hadapi. Jadi ini Rudi Yohanes, terakhir banget dari saya. Niat ingin cuci tangan, niat ingin carmuk atau cari muka di depan adiknya Rudi Simamora. Apa yang dia dapat? Ternyata kena semprot kembali, akhirnya muka dia kena kotoran dan dia tidak akan bisa membersihkan, dan akan terbukti nanti di pengadilan bahwa siapa dalang ini semua. Semoga saja Rudi Simamora bisa berkata jujur apa adanya demi untuk kepentingan hukum dan demi untuk keadilan hukum untuk Rudi Simamora. Sekian Pak Jul. Ya, demikian ya. Di ujung acara ini kami hanya mereaksi video ini agar ada keseimbangan. Informasi dari Rudi Yohanes yang silih genje atau nggak karu-karuan itu sudah kami counter, dan ini semoga mencerahkan semuanya ya buat teman-teman yang pulang kurang jelas. Seperti di lab komen itu ada dari Kombes masih teriak-teriak ini orang abu-abu ini. Ya, karena dia percaya dengan JCC ataupun dengan Rudi Yohanes itu hadiah, tapi ya kami jelaskan di sini apa adanya sesuai dengan ilmu kami yang ada di sini. Semoga saja semuanya ini mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi yang bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman. Sampai jumpa esok pagi. Dadah.